Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi sama Ibu, Bu Ismut. Kali ini kita akan membahas materi baru tentang pungi atau jamur. Sudah tahu pungi atau jamur? Pungi atau jamur itu yang biasa sering kita makan seperti jamur crispy, itu merupakan kelompok pungi. Kemudian juga ada yang sering dipakai untuk sayur-sayuran, ya itu juga termasuk pungi. Atau juga yang sering nempel di kayu-kayu lapuk, jamur kuping, itu juga masih kelompok pungi. Ada lagi yang misalnya yang pernah panu di bagian dada atau di bagian belakang ini, nah itu juga bagian dari pungi. Atau ada lagi yang kepalanya suka ketombean, yang putih-putih, itu juga salah satu penyebab dari pungi atau jamur. Nah, pungi atau jamur itu adalah kingdom tersendiri, berbeda dari plantae. Karena plantae dengan pungi itu berbeda. Tadinya pengelompokan makhluk hidup itu si pungi atau jamur ini termasuk ke kelompok atau kingdom plantae. Tetapi karena memiliki perbedaan yang signifikan di antaranya, karena si pungi ini tidak bisa berfotosintesis, beda dengan plantae atau tumbuh-tumbuhan yang bisa berfotosintesis, maka dikelompokkanlah menjadi kelompok yang berbeda dari kingdom plantae, yaitu kingdom tersendiri, yaitu pungi atau jamur. Nah, selain perbedaan itu, nah kita pelajari lewat pungi atau jamur. Cekidot. Morfologi dan struktur tubuh pungi atau jamur. Kali ini kita akan mempelajari morfologi dan struktur tubuh pungi atau jamur. Udah tahu kan apa itu morfologi? Morfologi itu adalah bentuk luar dari makhluk hidup. Morfologi itu bentuk luar dari makhluk hidup. Berarti bentuk dari pungi itu ada berapa macam sih? Nah, kita akan pelajari kali ini. Berdasarkan morfologinya, jamur atau pungi itu terdiri dari 3. Pertama ada hamir atau yes, kemudian ada kapang, nama lainnya mold, kemudian ada satu lagi nih, nomor 3, ada pungi bertubuh buah atau nama lainnya mushroom. Nah, yang pertama ada hamir atau yes. Tahu nggak hamir atau yes? Ini kalau di pasaran atau yang sering kita lebih jelasnya, hamir atau yes itu adalah ragi. Nah, tahu kan ragi yang suka dipakai untuk pembuatan roti atau tape singkong atau tape ketan. Nah, ini adalah salah satu dari peranan hamir atau yes. Hamir atau yes ini memiliki satu sel ya, atau uniseluler. Ciri-cirinya, kemudian ukurannya kurang lebih 4 mikrometer ya. 1 mikrometer itu udah tahu kan, 10 pangkat 6 meter. 10 pangkat 6 meter. Jadi mikroskopis ya, ukurannya kecil. Kemudian selain itu ciri-cirinya membentuk tunas. Jadi hamir ini nanti bisa membentuk tunas untuk melakukan reproduksi ya, untuk melakukan reproduksinya. Kemudian dinding selnya terbentuk dari kitin dan glukan yang beragam. Nah, karena salah satu ciri dari jamur bedanya dengan tumbuhan adalah kalau tumbuhan itu dinding selnya dari selulosa. Nah, kalau jamur itu dinding selnya terdiri dari kitin dan glukan. Kemudian sporanya tidak berwarna, ini ciri-ciri dari hamir. Kemudian contoh dari hamir ini adalah sebagai ragi untuk pembuatan roti atau tape. Nah, ini yang sering dipakai untuk roti dan tape, membuat roti dan tape. Oke, paham ya sejauh ini tentang hamir atau yes. Kemudian ada lagi kapang atau nama lainnya mold. Nah, kalau kapang ini ciri-cirinya terdiri dari banyak sel atau nama lainnya multiseluler. Kemudian ukurannya 5 sampai 30 mikrometer. Jadi ini lebih besar daripada hamir atau yes. Kemudian membentuk hipa. Udah tahu hipa? Hipa itu sama dengan filamen panjang. Jadi bentuknya panjang-panjang. Kemudian dinding selnya sama, terdiri dari kitin dan glukan. Memiliki pigmen. Sporanya memiliki pigmen.
ditemukan pada tempe atau oncom. Nah, ketika kalian misalnya mau memasak tempe, kan tempe itu suka ada yang bagian putih-putihnya ya. Nah, itu bagian-bagian putihnya. Itu kalau dipisah-pisah itu akan membentuk filamen panjang. Nah, filamen panjang ini nama lainnya hipa. Nah, hipa ya pada tempe atau oncom. Nah, kemudian kalau si filamen panjang itu hipanya itu berkumpul, bergelombol, berkumpul banyak ya, yang membentuk kapas, itu namanya miselium. Nah, jadi contoh pada kapang atau jamur pada kapang atau mold itu adalah contoh jamur untuk pembuatan tempe dan oncom. Nah, pada tempe dan oncom itu kan bisa kelihatan ya, ada filamennya atau ada miseliumnya. Yang bagian putih-putih pada tempe ya, yang membentuk kapas, nah itu namanya miselium. Nah, bagian dari jamur, namanya kapang atau mold. Nah, kemudian filamen panjang yang putih-putih pada tempe itu ya. Nah, kalau secara mikroskopis itu macam-macam hipanya. Filamen panjang kan nama lain filamen panjang itu adalah hipa ya. Hipa itu ada 3 macam. Yang pertama, hipa aseptat. Nah, A itu tidak, septat itu tidak memiliki sekat. Nah, A itu tidak, septat itu sekat. Jadi hipanya tidak bersekat. Nah, ini adalah hipa. Nah, yang panjang, yang filamen-filamen panjang yang putih-putih di tempe ya. Nah, kalau secara mikroskopis dilihat di bawah mikroskop itu seperti ini. Hipa aseptat itu jadi tidak ada sekat. Nah, ini adalah inti sel ya, inti sel. Kemudian ini dinding selnya. Nah, ini dinding sel, ini dinding sel. Nah, ini tidak ada sekat-sekatnya, tidak ada sekat antara inti sel yang satu dengan inti sel yang lain. Ini namanya hipa aseptat. Yang kedua ada hipa septat. Nah, hipa septat itu ada 2. Pertama ada septat berinti tunggal, yang kedua ada septat berinti banyak. Nah, septat berinti tunggal itu adalah hipa yang filamen atau hipa yang memiliki sekat, kemudian intinya tunggal. Nah, ini septa. Nah, ini adalah dinding sel dari hipa ya. Ini dinding selnya. Nah, ini dinding sel atau yang putih-putih kalau pada tempe atau oncom. Nah, ini intinya, inti selnya, inti sel. Nah, kenapa disebut septat? Karena antara inti sel yang satu dengan inti sel lain dipisahkan oleh septum. Nah, ini septum atau sekat. Nah, jadi ada sekatnya, ini sekatnya. Kemudian bagian dalamnya namanya pori. Nah, ini sekat, ini porinya. Nah, ini porinya. Ini sekat, ini porinya. Ini sekat, ini porinya. Itu paham ya sejauh ini? Kemudian yang kedua, karena hipa septat itu ada 2, pertama yang berinti tunggal, yang kedua yang berinti banyak. Kalau septat berinti banyak, berarti si hipanya memiliki inti banyak dan disekat ya, atau ada sekatnya. Nah, ini intinya banyak ya, tidak hanya satu, tapi banyak. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada septumnya, ada sekatnya. 1, 2. Nah, kemudian ada septumnya, ada sekatnya. Kemudian intinya ini ada sekatnya. Nah, ini intinya banyak, ada sekatnya gitu. Itu septat berinti banyak. Ini dinding sel, kemudian ini inti sel. Inti selnya banyak, tidak hanya satu tapi banyak. Nah, kemudian ini septat atau sekatnya. Ini di dalamnya pori. Nah, itu ya, septat berinti banyak. Terakhir ada haustoria. Haustoria itu artinya adalah hipa yang memiliki penghisap. Nah, yang memiliki alat penghisap untuk sel inang. Nah, ini hipa. Nah, ini hipanya atau filamen panjang. Nah, kemudian ini ada haustorianya, ada haustorium atau penghisap untuk sel inang, baik di tumbuhan, di hewan atau di manusia. Nah, ini hipa, kemudian ini inti, kemudian ini ini septum, ini pori, ini porinya.
Kemudian ini Haustorium. Haustorium itu adalah yang fungsinya nanti menghisap zat-zat makanan dari sel inang. Nah, ini membran plasma tumbuhan. Nah, ini yang digambar adalah yang dihisapnya adalah sel tumbuhan. Membran plasma tumbuhan ini dengan sel tumbuhan. Ini Haustoria ya, Hippa Haustoria. Oke, paham sejauh ini? Nah, kemudian yang terakhir dari morfologi atau struktur tubuh jamur itu ada pungi bertubuh buah. Udah tahu belum pungi bertubuh buah? Nama lainnya mushroom. Nah, ciri-cirinya memiliki tubuh buah. Nah, tubuh buah itu yang bisa dilihat oleh mata ya. Tubuh buah itu jadi bisa kita pegang. Nah, kayak jamur merang, itu bisa dipegang. Ada tubuh buahnya ya. Kemudian miselium. Nah, tadi kan miselium itu apa? Miselium itu adalah kumpulan dari filamen panjang membentuk seperti massa ya. Miselium tersusun padat dan teratur. Nah, seperti pada jamur merang. Nah, itu kan si miseliumnya tersusun teratur ya. Nah, misalnya yang berbentuk seperti bulat ya. Nah, ini tubuh buahnya. Tubuh buahnya tersusun teratur, miseliumnya dan padat. Nah, kemudian bentuk beragam, ada yang seperti payung kayak jamur merang, ada yang seperti mangkuk, ada ya jamur merang yang seperti mangkuk juga, ada yang bulat jamur shiitake, kemudian ada yang seperti kuping, contohnya jamur kuping yang suka nempel di kayu-kayu. Contohnya mushroom atau pungi bertumbuh buah itu adalah jamur merang, Polvariella polpace nama ilmiahnya, jamur merang atau jamur kuping, Aurelia auricula. Nah, itu contoh dari pungi bertubuh buah atau mushroom. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jadi kesimpulannya, jamur atau pungi itu merupakan kingdom tersendiri, berbeda dari plantae. Itu morfologi jamur atau pungi itu ada 3. Yang pertama ada hamir. Nah, ini suka dipakai ragi. Kemudian ada kapang atau mold, ini untuk jamur oncom dan tempe. Kemudian hipanya pada kapang itu ada 3 macam, ada hipa septat, ada hipa aseptat, hipa septat berinti tunggal, hipa septat berinti banyak, dan hipa haustoria. Terakhir ada pungi bertubuh buah, contohnya pada jamur berang dan jamur kuping. Sejauh ini paham ya? Kalau sudah dijelaskan dengan contoh-contohnya, pasti sekarang sudah jelas apa itu pungi atau jamur. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.